Stadion Gelora Bandung, Lautan Api menjadi saksi bisu keperkasaan. Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-23 BRI Super League 2025-2026 menjamu Madura United pada Kamis malam. 26 de fevereiro de 2026. Anak asuh Igor Tolik tampil bak kesetanan dan berhasil menggulung tim tamu dengan skor telak 5-0. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan 3 poin, melainkan pernyataan tegas bahwa Sang Maung Bandung adalah penguasa tunggal tahta klasemen sementara. Asisten pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang mampu mengalahkan Madura United dengan skor meyakinkan 5-0 pada pertandingan pekan ke mini Super League di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api. Meskipun menang telak 5-0, Tolik mengatakan laga tidak berjalan mudah bagi Pangeran Biru. Menurutnya, keberhasilan memecah kebuntuan di paruh pertama menjadi titik balik yang memudahkan langkah tim untuk menguasai jalannya pertandingan. Kami sangat senang dengan kemenangan ini. Pertandingan tidak berjalan mudah, tetapi saya pikir di babak pertama kami mencetak gol pada waktu yang tepat. Itu memberi kami sedikit lebih banyak ruang dalam menyerang, ujar Tolik dalam sesi konferensi pers usai laga. Memasuki babak kedua, Madura United sempat memberikan tekanan untuk mengejar ketertinggalan 3 gol. Tolik mengungkapkan, staf pelatih telah menginstruksikan pemain untuk mengeksploitasi celah di lini belakang lawan yang mulai terbuka. Strategi pergantian pemain yang dilakukan tim pelatih terbukti jitu. Kehadiran tenaga baru di lapangan berhasil memutus momentum tim tamu sekaligus mengunci kemenangan bagi tuan rumah. Di babak kedua, kami ingin lebih memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan mereka. Mereka sedikit lebih menekan, tetapi setelah kami melakukan pergantian dengan memasukkan 3 pemain segar, saya pikir pertandingan sudah selesai, tutupnya. Baru 1 menit peluit kick-off dibunyikan, seisi stadion hampir saja bersorak saat Eliano Reinders menyambar umpan manis dari Sadil Ramdhani. Sayang, hakim garis mengangkat bendera pertanda offside, membatalkan pesta prematur di tribun Bobotoh. Namun, itu hanyalah awal dari badai. Menit ke-13, Ramon Tangke akhirnya memecah kebuntuan. Memanfaatkan insting predatornya, ia mengonversi peluang menjadi gol pembuka. Tak puas dengan 1 gol, Ramon kembali menunjukkan kelasnya pada menit ke-33, menerima umpan silang akurat dari Berguinho. Ramon mencatatkan brace dan mengubah skor menjadi 2-0. Menjelang turun minum, di saat Madura United mencoba merapatkan barisan, William Barush menghukum kelengahan lini belakang lawan. Pada Menichi Kepaev dan tambahan waktu 2 menit, Barush memanfaatkan kemelut di depan gawang Diki Indriana untuk mencetak gol ketiga. Skor 3-0 menutup babak pertama dengan dominasi absolut tuan rumah. Memasuki paruh kedua, Persib tidak sedikit pun menurunkan tempo. Pelatih Igor Tolik melakukan langkah strategis dengan memasukkan tenaga baru, termasuk Andrew Yung di menit 62 untuk menjaga intensitas serangan. Keputusan ini berbuah manis. Menit ke-80, kerja sama api kembali tersaji. Eliano Reinders melepaskan umpan terobosan mematikan yang diselesaikan dengan tenang oleh Andrew Yung. Papan skor berubah menjadi 4-0. Membuat mental Laskar sampai kerap kian runtuh. Pesta gol di Lautan Api akhirnya disempurnakan oleh Frans Putros pada menit ke-89. Putros yang berdiri di posisi tepat berhasil menyambar bola muntah di mulut gawang lawan, memastikan kemenangan 5 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen. Konsistensi yang ditunjukkan Mark Klok dan kawan menjadi sinyal bahaya bagi rival mereka di jalur perburuan gelar juara musim ini. Bagi Bobotoh, malam di GBLA kali ini bukan hanya tentang skor besar, tapi tentang kebanggaan yang kembali terbang tinggi. Skor 5-0 menjadi skor terakhir dalam pertandingan ini, bukan hanya pemain depan yang tampil maksimal. Sang tembok kokoh Teja Paku Alam juga memberikan impact bagus, meski jarang mendapat tekanan. Teja melakukan 1 penyelamatan krusial di menit ke-72 yang menggagalkan upaya tipis Madura United untuk memperkecil ketertinggalan.
Ramon Tankei membuktikan kelasnya sebagai predator dengan mencetak 2 gol hanya dari 3 tembakan tepat sasaran yang ia miliki sebelum ditarik keluar untuk rotasi. Dari lini belakang duet Matrichardi dan Barba Bemener mematikan pergerakan lini serang Laskar sampai kerap. Memaksa lawan hanya bisa melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti. Pelatih Persib, Bojan Hodek mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang meraih kemenangan 5-0 atas Madura United di Gelora Bandung Lautan Api Kemis Vinci 6 Februari 26 dalam pertandingan ini. Hodek tak mendampingi timnya di tepi lapangan karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Pelatih asal Kroasia tersebut menyoroti kembalinya kepercayaan diri para pemain depan dan dampak positif bagi timnya. Menurutnya, keberhasilan para pemain depan mencetak gol sangat penting untuk menatap laga berikutnya. Sangat bagus kami bisa menang besar. Penting juga bagi para striker untuk mencetak gol karena mereka butuh kepercayaan diri. Ujar Bojan Hodek saat ditemui usai sesi latihan di GBLA Jumat malam. Hadirnya pemain baru, Sergio Castel dinilai memberikan warna baru dalam dinamika timnya. Hodek menyebutkan, kedatangan pemain baru menciptakan tekanan dan persaingan sehat di dalam tim yang dampaknya memacu setiap pemain untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Selain ketajaman lini depan, Bojan juga memberikan apresiasi khusus kepada para pemain yang turun dari bangku cadangan. Menurutnya, kedalaman skuad menjadi kunci dominasi Persib dalam laga tersebut, terutama setelah memasuki babak kedua. Hal bagus dari pertandingan terakhir adalah semua pemain pengganti saat masuk memberikan dampak yang besar. Penting bagi kami untuk tidak hanya bergantung pada 11 pertama, tegasnya. Ia menambahkan, perubahan taktik melalui pergantian pemain di menit ke-60 terbukti ampuh mengunci kemenangan. Kami butuh 16 pemain. Dan setiap orang yang masuk bermain sangat baik. Itu yang membuat perbedaan karena setelah menit ke-60, kami benar-benar mendominasi. Pungkasnya. Dengan hasil ini, Persib terus menjaga posisi mereka di papan atas klasemen sementara dengan 53 poin.